Kita, Allahu kita, Akbar. kita mati dulu. Allah. Kira-kira dia ganggu apa enggak? Ntar dulu. Ya Allah. Bismillah. Tapi, Bah. Tapi kita banyak banget di belakangnya juga tuh. Saya gemeter. Aduh. Ya Allah. Tapi kita kamera ada, di kamera ada. Kayak gemeter. Tuh kan. Ya ampun. Ya ampun. Astagfirullah. Kelihatan kan? Iya. Bah, kok banyak banget ini. Punten, Bah, maaf. Bah. Kembali kepada perjalanan zikir jalan, sahabat semuanya. Mari kita kembali ajak kesadaran kita untuk kembali pulang kepada kesadaran yang sejati, yaitu kembali adem ayem tentrem, dan kita selalu bersedia untuk menjadi tangan panjang Tuhan untuk memberikan manfaat kepada orang banyak bila orang-orang itu memahami. Maka yuk standby hatinya, standby raganya, dan bisa mengamati keutuhannya sampai selesai biar nanti bisa mengambil manfaatnya, ya. Baik, lalu apa misi hari ini, Kang? Yaitu untuk mencoba mengkaji sesuatu yang masih teka-teki, masih samar-samar. Ini menjadi teka-teki buat kita pula, ya. Tuh, hutan di sebelah sana itu. Jadi orang yang berkebun di area sana pun sudah mengalami sendiri bahwa orang yang melintas di situ pasti ditowel, ada yang menowelnya, ya. Itu sentuh oleh makhluk apa nggak tahu. Ini sudah beberapa kali yang mengalami, beberapa orang yang menjadi saksinya. Tapi gini, sambil berjalan yuk kita ke sana. Setelah ditowel itu, yang tadinya rasanya ada rasa sakit di badan, tiba-tiba sembuh, ya. Nah, terus yang lainnya ketika disentuh merasa adem, merasa tenang, itu setelah ini agak maksudnya loh. Nah, ada fenomena apa di balik itu makhluk apa yang pernah menowel-nowel orang tersebut, ya. Jadi ini tidak pandang bulu, siapapun pasti ditowel. Karena gini, pernah terjadi pula didatangkan seorang yang pintar lah gampangnya, ya, entah itu kiai, entah itu paranormal ke sini. Tapi tidak mendapatkan hasil, tidak membuahkan hasil. Yang jelas cuma tetap mereka ditowel juga, ketakutan, ya. Baik, yuk kita mulai memasukinya, tapi kita buka dulu gerbangnya, gerbang gaibnya. Dibuka gerbang gaibnya, yaitu pintu gaib. Kita buka pikiran kita, buka hati kita, buka kesadaran kita, kita manfaatkan seluruh indera yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada diri setiap manusia untuk bisa mengamati dan melihat segala sesuatu yang bisa kita cerna, ya. Assalamualaikum. Kula nuwun, punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdoa mohon izin untuk memasuki area ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang aja sini. Assalamualaikum. Apakah kamera sudah melihat atau belum? Saya belum lihat apa-apa ini ya. Hehehe. Ada yang Noel. Astagfirullahaladzim. Ya bener kan? Iya ya. Astagfirullahaladzim. Tapi kosong nggak ada apa-apa ya. Entar dulu. Coba saya tadi merinding tapi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan-jangan. Tenang dulu. Santai dulu aja. Tadi kerasa lo kamu nggak dewel nggak? Saya nggak nongol ini ya. Nggak ada di belakang kamu. Ya ampun. Astagfirullah. Semut kali. Tapi ini gerak-gerak pohonnya ini. Yang mana? Ini. Tuh, coba lihat. Kelihatan nggak? Saya nggak lihat apa-apa. Tapi saya lihat. Saya itu hitam-hitam ini. Ya ampun. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Bentar dulu. Apaan ini? Bah,
tenang, Bah. Astagfirullahaladzim. Bah. Punten, maaf. Kok kayak berbulu ini? Coba, tahan dulu. Kita mati dulu. Kira-kira dia ganggu apa enggak dulu? Bismillah. Tapi, Bah. Tapi kita banyak banget di belakangnya juga tuh. Saya gemeter. Taduh. Tapi ketangkap kamera ada, di kamera ada. Ada. Tak dulu, Bah. Saya ngumpul. Jangan dulu. Tak dulu. Pingsan. Bismillah. Hah? Tuh kan. Hilang semua. Kok kayak ada saklarnya ya? Saklar. Maksudnya satu saklar hilang semua loh. Harusnya kegantian pokoknya hilangnya. Udah sini. Tadi ya. Berarti mungkin ini nih. Rombongan ini yang noel kita. Coba sini yuk. Apa ini? Ya ampun. Waduh. Ya, hati-hati sini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nanti kita betul-betul harus bisa menguncinya. Mungkin mereka tujuannya bukan untuk apa-apa ngeledek kita, bisa jadi. Bisa juga itu ingin berteman dengan kita. Jadi apa? Disentuh kitanya. Oh, saya nggak disentuh apa ya? Ya belum, nanti dulu aja kesiapan mentalnya dulu. Kalau begitu saya siap-siap lari aja nih ya. Assalamualaikum. Coba kalau secara logika nggak masuk akal ya gini loh, kayak gini loh. Wah, mereka tinggalnya mungkin di gua atau di mana? Tuh kan, ada yang Noel. Nggak ada yang ngomel. Tadi Noel beneran kan? Ya ampun. Saya nggak ngomel ya. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Bah, punten. Tuh, ini beneran dari Noel sini. Ya ampun. Di sebelah sini udah kayak ada orang. Coba dulu. Mana ya? Di daerah sini kayak ada orang di sini nih tadi nih. Tapi tangannya adem. Tangannya adem. Iya kayak. Ih. Untung saya nggak ditoel ini. Ya ampun. Tadi dulu. Coba kamera. Saya mulai melihat ada orang atau bukan ini? Bukan ini. Mana? Ini coba kamera. Tuh kan. Ya ampun. Ya ampun. Astagfirullah. Kelihatan kan? Iya. Bah, kok banyak banget ini. Punten, Bah, maaf. Bah siapa? Bah, ini makhluk apaan sih? Saya ngumpul lagi. Entar dulu. Bah, ini mirip gorila, tapi kayaknya dia. Entar dulu. Nyata apa enggak sih? Kok bisa sih? Kok kayak ngimpi rasanya? Tentung aja nih ya. Entar dulu, jangan. Saya tentung yang mana ini? Jangan, entar dulu. Kita bayar berkatanya, Bah. Maaf, punten. Bah. Jangan hilang ya, Mbak ya, maaf ya. Gini. Perkenalkan dulu, saya Tarto. Saya ingin berkenalan dengan kalian, maksudnya. Tadi jangan yang download saya bukan. Tuh kan. Tapi kok aneh ya? Setelah ngilang oleh saya jadi merinding. Sini. Awas, kok aneh maksudnya loh. Gak ada suara kresek atau kecuprak tiba-tiba hilang. Sini. Iya, makanya apa? Takut ditawa lagi mas ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Ini gerukut banget aja gini. Hah? Mana? Tunggu dulu. Kita deketin aja yuk. Jangan, tak dulu. Saya takutnya pada ular, takutnya ada ular gede tuh. Ya iya. Awas takutnya disembur. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Ya ampun. Tambah rupak. Astagfirullahaladzim nih. Tadi saya rasa dia di depan sana kayak biasa-biasa, setelah ini sampai sini rasanya beda loh, gak karuan rasanya. Coba sini.
dingin. Ya makanya tapi kita gini, harus kita ketemu dengan salah satunya tuh berapa gitu. Kita bisa ngobrol. Coba lihat kamera sana. Tuh. Astagfirullah, gede banget. Allahu Akbar. Ya ampun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Astagfirullah. Gorila. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Itu yang tadi bukan? Kayaknya buas banget ini ya. Berarti banyak nih ya. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Kemana? Masih ada nggak? Mangsluk. Mana ya? Aduh, ini jalan terhalang oleh ini. Bisa ke sana apa enggak? Hah? Aduh, cuma kameranya nggak bisa ke sini apa enggak? Kalau nggak bisa. Aduh, tar dulu nih. Hilang kan? Iya ya. Ya ampun. Assalamualaikum. Bah. Apa tuh? Tadi kayak ada Noel lagi. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Tuh. Lagi apa ya? Itu suara gede banget. Suara apa ini? Lah ini apa ini? Itu. Apa itu? Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Mbah, maaf, Mbah. Enggak, jangan marah, Mbah, tenang, Mbah. Maaf, ini makhluk apaan sih? Ya ampun, sampai kayak gitu, ya ampun. Mbah, maaf. Ya ampun, maaf, tenang dulu. Gimana nih? Lari sini, lari sini. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Saya mau pingsan. Astagfirullah. Apa tadi ya? Udahlah, yuk. Kita gini aja, jangan terlalu tak gini. Kita aja yang takut akhirnya. Astagfirullahaladzim. Yuk sini aja, yuk. Anak kayak gede pur ini ya. Tuh, ya ampun. Sini. Tadi dulu nih. Ini apaan ini? Nih. Astagfirullah, apa tuh? Itu apa? Apa ini? Jangan-jangan orang ini. Tuh. Apa bungkusan apa ini? Coba lihat. Kelihatan nggak? Oh iya. Pocong apa ya? Kayak pocong apa? Pocong. Cek dulu secara detail kita ya. Badan ular apa ya? Coba kamera sini. Tuh. Kayak gerak-gerak nih. Astagfirullah, ya Allah. Ya ampun. Wah. Sini. Dulu. Bukan itu. Bukan ban-ban. Di sini. Aduh, astagfirullahaladzim. Sini. Ya ampun. Ngeri banget tadi ya. Ya ampun. Ini. Ya ampun. Tuh kan, coba. Tenang dulu. Ini mereka sudah standby nih. Seperti seolah-olah kayak memang sengaja menyambut kita. Tuh kan. Kita mati dulu. Berani nggak? Saya takut. Jangan dulu. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Ya ampun. Kok kayak gini wujudnya? Assalamualaikum, Mbah. Tapi kayak nggak nyambung deh. Maksudnya, apakah memang dia tidak bisa bahasa kita? Atau memang tidak bagaimana ini? Baik. Seperti sebelum-sebelumnya kita menggunakan jurus pamungkas
yaitu untuk menyambungkan hati kita dengan mereka ini. Yuk kita siapkan yuk. Assalamualaikum. Punten. Kamera kamu dengar gak? Saya nggak dengar apa-apa ya. Saya dengar jawabannya. Tadi dulu. Maaf, Mbah. Siapa namanya, Mbah? Berarti perempuan. Baik. Namanya Baria. Baria. Ini yang ini. Terus yang itu. Baik, Mbah. Gini. Perkenalkan, nama saya Tarto, Mbah. Saya dari Cilacap. Iya, kami mohon maaf bila tadi anggah-angguh kami, sopan santun kami di sini yang tidak baik, yang kurang pas buat panjenengan, kami mohon maaf. Iya. Bukan. Kami ke sini justru ingin berkenalan dengan jenengan semua, ingin bersilaturahmi, ingin ngobrol langsung gitu maksudnya. Bukan untuk menantang, bukan. Iya, iya, iya. Baik. Nah, kalian di sini tinggal di sini, maksudnya sudah berapa lama? Ratusan tahun. Oh, tapi gini Mbak, maaf San, kayak gini. Saya dengar-dengar ada orang yang lewat di sini, bahkan beberapa orang lah yang sudah membuktikan sendiri lewat sini mengapa ditoel-toel. Maksudnya itu jenengan kalian yang menolak kita, maksudnya manusia gitu. Nah terus maksudnya bagaimana itu noel-noel itu ngeledek atau pengen kenalan atau bagaimana? Mohon maaf. Iya. Iya. Insya Allah siap. Baik, baik. Kita disuruh untuk tenang dulu, untuk standby ketenang batinnya, dan mereka mau menjelaskannya sebenarnya maksudnya apa di balik semua kejadian-kejadian yang pernah dialami. Iya Mbah, monggo Mbah. Iya. Tapi saya belum. Iya, iya. Insya Allah paham. Iya. Astagfirullah. Saya paham nih. Ternyata di balik semua kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh orang-orang ketika lewat di sini disentuh, bahkan ada yang katanya, berarti nyentuhnya itu tidak semua orang ya Mbah? Oh, berarti dia pilih-pilih nyentuhnya, pilih-pilih orang yang mempunyai keluhan ya. Jadi diantaranya itu yang mempunyai keluhan sakit, bukan cuma sakit di fisiknya, tetapi sakit dalam badannya. Sakit badan maksudnya dalam sakit hatinya ataupun segala sakit maksudnya ya. Nah, kini kita bisa mengambil kesimpulan saja bahwa ternyata tujuannya baik, sentuh dengan cinta katanya. Disentuh dengan cinta, maka penyakitnya sembuh. Ini sebuah pengajakan, ajakan, petunjuk baik buat kita-kita. Kita pun harus bisa memberikan, menyalurkan cinta. Sentuh cinta dengan cinta apapun yang menjadi itu tujuan kita. Contoh, ketika kita melihat orang yang sakit, kita pun supaya orang sakit itu sembuh, sentuh dengan cinta, bisa dengan tangan, bisa dengan hati yang penuh cinta ya. Nah, ada pula yang sakit ekonomi, itu pun bisa disentuh dengan cinta. Kita pun bisa menyentuh dengan cinta kasih sayang, maka segala sesuatu bisa mewujud. Ini sebuah saya jadi ingat begini ceritanya. Ingat ketika dibentuk Candi Prambanan, itu pun dibentuk dengan kekuatan cinta ya. Karena kekuatan cinta itu legendanya Satu Malam Jadi. Nah, ini
gambaran saya dari beliau ini. Berarti dengan disentuh, sentuh dengan cinta, penyakitnya sembuh. Ini sebuah makna perumpamaan. Ya, jadi bukan semua penyakit fisik, tetapi penyakit hati, ataupun penyakit ekonomi, ataupun jenis yang lainnya, kita harus bisa menyentuh dengan cinta. Sentuh dengan cinta, maka segala sesuatu beres, gitu maksudnya. Begitu Mbah. Berarti secara tidak langsung jenengan itu hanya memberikan pengeling-eling kepada kita-kita supaya kita selalu bisa mengalirkan cinta, sentuh dengan cinta gitu. Alhamdulillah, saya paham nih. Kami mohon maaf tadi karena selama ini kami itu gagal paham, selalu mengartikannya yang buruk-buruk, padahal tidak semua yang terlihat buruk itu buruk, Mbah. Alhamdulillah, nggih, nggih. Baik, Mbah. Nanti kalau sudah jelas kayak gini, saya akan jelaskan kepada orang-orang yang pernah mengalami ini ternyata tujuannya baik. Buktinya orang yang pernah sakit disentuh oleh jenengan sembuh. Ternyata adalah sebuah makna sentuh dengan cinta, ya. Jadi apapun itu manusia, yang penting kita bisa menyentuh dengan cinta, dengan kasih sayang, maka segala sesuatu bisa beres gitu. Oke, Mbah, baik-baik. Terima kasih, Mbah. Nanti saya sampaikan. Setelah ini saya memohon pamit, lepat kula pangapunten. Hah? Mbah? Masya Allah. Oh, baiklah. Ternyata selama ini manusia itu selalu berfokus pada buruknya, ya. Ternyata tujuannya baik, untuk pengeling-eling, pengingat-ingat buat kita-kita supaya selalu bisa menyalurkan cinta kepada sesama. Selain daripada kita tuh nyaman, orang lain pun nyaman. Kita sehat, orang lain sehat. Kita bahagia, orang lain bahagia. Kita kaya, orang lain kaya. Itu maksudnya, sentuh dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan welas asih.